Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoirunisa Zahra dengan ujung NPM 64. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian mengenai analisis gangguan bahasa pada penyandang tunarungu. Gangguan berbahasa pada penyandang tunarungu, khususnya dalam aspek produksi fonologis, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, intervensi dini, dan penggunaan alat bantu dengar. Kasus JN yang mengalami gangguan pendengaran akibat infeksi virus rubella pada masa kehamilan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesulitan dalam pelafalan fonem tertentu, kemampuan berbahasa JN tetap relatif baik. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya intervensi dini melalui penggunaan alat bantu dengar dan stimulasi wicara selama pendidikan di sekolah luar biasa. Penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi dini dalam mengembangkan kemampuan berbahasa penyandang tunarungu. Yang pertama yaitu fonem N. Fonem N adalah bunyi dorsovelar yang dihasilkan dengan posisi belakang lidah yang mendekati langit-langit mulut. Dalam pelafalan JN, ketika fonem N muncul, sering terjadi perubahan menjadi fonem H, yang merupakan bunyi faringal. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh kesulitan JN dalam menangkap dan memproduksi bunyi-bunyi yang memerlukan posisi lidah tertentu. Penggantian ini menunjukkan bahwa JN lebih nyaman menggunakan bunyi yang lebih sederhana dan lebih mudah diartikulasikan. Yang kedua yaitu fonem L. Fonem ini tergolong bunyi apikoalveolar yang dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh area di belakang gigi depan atas. Namun pada pelafalan JN, fonem L sering tergantikan oleh bunyi Y atau W. Fenomena ini mungkin mencerminkan kesulitan dalam menempatkan lidah pada posisi yang tepat untuk menghasilkan bunyi L. Perubahan ini menunjukkan adanya tantangan dalam penguasaan bunyi apikoalveolar yang lebih kompleks. Lalu fonem G. Fonem G juga termasuk dalam bunyi dorsovelar. Namun dalam ujaran JN, bunyi G seringkali berubah menjadi H atau bunyi faringal. Penggantian ini menunjukkan bahwa JN mengalami kesulitan dalam memproduksi bunyi yang memerlukan pengaturan lidah dan bagian belakang mulut secara tepat. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penyandang tunarungu dalam memproduksi bunyi yang tidak dapat mereka dengar dengan baik. Yang keempat, fonem J. Fonem J dikategorikan sebagai bunyi laminoalveolar yang dihasilkan dengan bagian depan lidah menyentuh area di belakang gigi depan atas. Pada pelafalan JN, kita menemukan bahwa fonem J sering tergantikan oleh fonem C, yang juga merupakan bunyi laminoalveolar. Perubahan ini memperlihatkan bahwa meskipun JN mampu menghasilkan bunyi laminoalveolar, dia mungkin mengalami kesulitan dalam membedakan antara bunyi-bunyi yang mirip dan dalam pengucapan yang tepat. Yang kelima yaitu fonem S. Nah, fonem S yang juga merupakan bunyi laminoalveolar menunjukkan pola pelafalan yang khas pada JN. Ketika fonem S berdampingan dengan fonem K, JN cenderung mengubahnya menjadi fonem C. Perubahan ini menekankan bahwa JN kesulitan dalam melafalkan bunyi dorsovelar dan laminoalveolar yang berdampingan. Kesulitan ini mencerminkan bagaimana interaksi antara bunyi-bunyi tertentu dapat mempengaruhi kemampuan pengucapan secara keseluruhan. Yang keenam ada fonem D. Fonem D termasuk dalam bunyi apikoalveolar. Dalam pelafalan JN, fonem D sering berubah menjadi fonem T, yang juga merupakan bunyi apikoalveolar. Perubahan ini mungkin menunjukkan bahwa JN memiliki kesulitan dalam membedakan antara dua bunyi yang memiliki posisi artikulasi yang cukup mirip. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun JN mampu menghasilkan bunyi apikoalveolar, dia mungkin kesulitan dalam menghasilkan bunyi-bunyi yang memerlukan ketelitian dalam pengucapan. Yang ketujuh yaitu fonem N. Fonem N yang termasuk dalam bunyi laminopalatal pada pelafalan JN sering tergantikan oleh fonem N yang merupakan bunyi apikoalveolar. Penggantian ini menunjukkan bahwa meskipun JN berusaha untuk menghasilkan bunyi laminopalatal, dia kesulitan dalam membedakan dan mereproduksi bunyi tersebut dengan akurat. Ini mengindikasikan bahwa proses akusisi bahasa pada penyandang tunarungu dapat dipengaruhi oleh kemampuan mendengar yang terbatas. Yang terakhir yaitu fonem K. Fonem K yang merupakan bunyi dorsovelar menunjukkan pola pelafalan yang unik dalam ujaran JN.
Ketika fonem K muncul di akhir kata, sering terjadi penghilangan bunyi. Hal ini menunjukkan bahwa JN mungkin tidak mampu mengartikulasi bunyi akhir tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis atau kognitif yang berkaitan dengan cara dia memproses bahasa. Penghilangan ini menjadi tantangan dalam komunikasi verbal karena dapat menyebabkan kebingungan bagi pendengar. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penyandang tunarungu menghadapi tantangan dalam aspek fonologis, dengan intervensi yang tepat mereka dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yang memadai. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih personal dan kontekstual dalam pendidikan dan terapi wicara, mengingat setiap individu tunarungu memiliki pengalaman dan kebutuhan yang unik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi peneliti lain untuk memperdalam studi mengenai gangguan berbahasa pada penyandang tunarungu, serta memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk meningkatkan pendidikan mereka.